Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 IKMB. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi uji T dependen. Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu tentang manfaat susu tinggi kalsium terhadap tingkatan tinggi badan remaja putri. Sebelum memasuki tahap penjelasan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Linda Fitri Susanti, yang kedua Nur Indasari, yang ketiga Rahmi Saskia Husnika Putri, yang keempat Rizka Safira, dan yang kelima Witriani. Baiklah, langsung masuk ke materi. Apa sih uji T dependen itu? Tes T atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T dependen atau berpasangan itu sendiri ialah suatu jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata antara dua grup yang saling berpasangan. Untuk memahami hasilnya, terdapat nilai signifikansi yang memiliki arti tertentu terhadap hasil uji. Nilai ini menunjukkan apakah perbedaan dari kedua kondisi sampel yang diuji tersebut memiliki makna atau tidak. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kedua variabel memiliki perbedaan yang signifikan. Artinya, perbedaan perlakuan terhadap sampel memberi pengaruh yang bermakna. Sementara jika nilainya lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh bermakna dari perbedaan tersebut. Fungsi dari uji T dependen adalah untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data independen. Untuk syarat-syarat dari uji T dependen adalah yang pertama, datanya itu berdistribusi normal. Lalu kedua kelompok data dependen atau berpasangan, serta variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik atau dengan hanya dua kelompok. Selanjutnya ada rumus. Rumus dari uji T dependen adalah T sama dengan rata-rata deviasi per standar deviasi dibagi akar N. Di sini terdapat studi kasus, yaitu suatu studi ingin mengetahui manfaat susu tinggi kalsium terhadap tingkatan tinggi badan remaja putri. Lalu diambillah sampel sebanyak 20 remaja putri untuk mengetahui manfaat dari susu tinggi kalsium terhadap tingkatan tinggi badan remaja putri. Pengukuran tinggi badan yang pertama atau TB remaja 1 dilakukan sebelum mengkonsumsi susu tinggi kalsium. Dan pengukuran tinggi badan yang kedua atau TB remaja 2 dilakukan setelah 6 bulan mengkonsumsi susu tinggi kalsium. Kemudian untuk rumusan hipotesis H0 yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara tinggi badan pada remaja putri sebelum dan sesudah mengkonsumsi susu tinggi kalsium. Serta H1-nya ada perbedaan yang signifikan antara tinggi badan pada remaja putri sebelum dan sesudah mengkonsumsi susu tinggi kalsium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya melakukan uji T dependen dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data dari 20 responden. Nah, ini adalah tampilan dari data view-nya pada SPSS. Lalu kita lihat di tampilan variabel view pada SPSS itu ada nama, umur, tinggi badan remaja pertama, dan tinggi badan remaja kedua. Nama itu adalah untuk nama remaja, umur itu untuk umur remaja, dan tinggi badan remaja pertama ini adalah tinggi badan remaja sebelum dia itu meminum susu, dan tinggi badan remaja kedua ini adalah tinggi badan remaja sesudah meminum susu. Nah, lalu kita kembali lagi ke data view. Jadi, sebelum kita melakukan uji T dependen itu memiliki syarat bahwa sebelum melakukan uji T dependen itu kita harus melakukan uji normalitas data. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas data tersebut adalah yang pertama kita mengklik analyze, lalu kita klik descriptive statistic, lalu kita klik explore, lalu kita klik variabelnya yang tinggi badan remaja sebelum meminum susu, lalu kita masukkan juga variabel tinggi badan remaja sesudah meminum susu, lalu kita klik plots. Setelah itu di sini ada normality plots, lalu kita klik, lalu langsung kita klik continue dan oke. Nah, maka kita tunggu sampai data outputnya itu keluar. Oke, jadi di sini data outputnya itu sudah keluar. Bisa kita lihat di sini ada yang namanya test of normality.
Nah, di tabel test of normality ini ada Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Whorf. Nah, jadi di sini untuk kita melihat apakah data kita ini sudah normal apa belum, kita melihat di signifikasinya. Nah, data kita bisa dikatakan normal apabila nilai signifikasinya ini itu lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini nilai signifikasi kita itu adalah 0,061 dan 0,2. Jadi dia itu lebih besar daripada 0,05. Maka data yang akan kita uji itu sudah termasuk data yang normal. Maka kita bisa kembali lagi ke data yang tadi, yang ke data view. Ke data view. Nah, di sini baru bisa kita melakukan uji T-dependent. Caranya itu pertama kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik lagi yang pirate sample test. Nah, lalu di sini ada variabel ini, kita masukkan variabel yang tinggi badan remaja sebelum meminum susu dan tinggi badan remaja sesudah meminum susu. Lalu, di sini kita langsung saja untuk mengklik OK. Dan kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah, di sini sudah keluar, ada hasil dari t-test. Yang pertama itu adalah pirate sample statistic. Nah, pada pirate sample statistik ini, dia itu memperlihatkan atau meringkas data statistik deskriptif dari dua buah data yang kita uji tadi, dari data variabel tinggi badan remaja sebelum meminum susu dan tinggi badan remaja sesudah meminum susu, yang mana isi tabel ini ada rata-rata dan juga ada jumlah responden kita dan juga standar defisiasi. Lalu tabel yang kedua itu adalah tabel pirate sample correlation. Nah, pirate sample correlation ini adalah tabel hubungan antara dua data yang kita uji tadi. Jadi hubungan antara tinggi badan remaja sebelum meminum susu dan tinggi badan remaja sesudah meminum susu. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini ada tabel pirate sample test. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk pirate sample test. Yang mana dasarnya itu jika nilai signifikasinya di sini di pirate sample test ini itu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara data-data kita tadi, data-data yang tinggi badan remaja sebelum minum susu dan setelah tinggi badan remaja setelah dia itu meminum susu. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan apabila nilai signifikasinya ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, kalau kan jika hasil dari signifikasi pirate sample test ini lebih besar daripada 0,05, berarti dia itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel yang kita bandingkan tadi. Maka bisa kita lihat di sini nilai signifikasi dari data kita itu lebih besar daripada 0,05, itu lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa kita katakan bahwa kedua variabel kita tadi, kedua data kita tadi itu terdapat perbedaan yang signifikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke dasar pengambilan keputusan. Uji pirate sample t-test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. Hasil uji pirate sample t-test ditentukan oleh nilai signifikannya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang akan diambil dalam penelitian. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel. Lalu, jika nilai SIG lebih dari 0,005, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan output dependent sample test, terlihat bahwa rata-rata perbedaan antara TB remaja 1 dengan TB remaja 2 adalah sebesar 2,750. Artinya, ada penambahan tinggi badan sesudah intervensi dengan rata-rata penurunan peningkatan sebanyak 2,75 cm. Pada bagian equivariance assume, diketahui nilai SIG atau two-tail sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan
bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, secara statistik ada perbedaan yang bermakna antara rata-rata tinggi badan remaja putri sebelum dengan sesudah mengkonsumsi susu tinggi kalsium. Demikianlah penjelasan mengenai uji T dependen dari kelompok 5 IKMB. Lebih kurangnya kami meminta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.